Kepada rekan Azizatul Khomairah kami ucapkan terima kasih. Cara yang terakhir yaitu penutup. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada salah perbuatan maupun perkataan, kami segenap keluarga Fakultas Dima Syariah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Di sini saya akan membacakan CV moderator. Nama lengkap, Ina Fauziatul Ngazizah MHI, Perguruan Tinggi, Institut Agama Islam Negeri, Kudus, tempat tanggal lahir, Boyolali, 11 Oktober 1991, nomor HP 082 242 216 0923. Alamat email inafauj11@gmail.com. Riwayat pendidikan S1 Hukum Islam tahun 2009 sampai 2013, S2 Hukum Islam 2013 sampai 2015, S3 Ilmu Hukum 2017 sampai sekarang. Karir dosen IAIN Salatiga tahun 2015 sampai 2018. Dosen IAIN Surakarta tahun 2016, dosen IAIN Kudus 2018 sampai sekarang. Kepadanya kami persilakan. Oke, sebelumnya saya cek suara dulu ya. Bisa didengar tidak suara saya? Dengar, Bu. Dengar. Ya, terima kasih. Dengar, Bu. Sebelumnya, ya Pak Haris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Abdul Haris Naim SAG MH, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah IAIN Kudus, yang tidak lupa juga kami sampaikan kepada terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ani Ismailati Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus yang telah memberikan kesempatan dan sudah mendukung kita semua untuk menyelenggarakan acara pagi hari ini. Yang kami hormati dan kami tunggu-tunggu juga ilmu dari beliau, Profesor Dr. Muhammad Askal Salim GPMAG, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta nanti akan dibuka oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Abdul Haris Naim SAG MH, Profesor Dr. M. Askal Salim GPMAG, ini selaku Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang saat ini menjadi tamu istimewa kita pada pagi hari ini, tentu sesuai dengan tema yang diusung oleh kawan-kawan Dema Fakultas Syariah tentang bagaimana kemudian mengaktualisasi cara kita mengaktualisasikan riset dan keilmuan demi menghindari pragmatisme berpikir di era post-truth. Nah, ini sangat penting sekali, terlebih bagi sivitas akademik entah di perguruan tinggi manapun, bahwa riset itu memang harus terus dilakukan, entah sebagai dosen maupun mahasiswa. Karena apa? Untuk bisa kita mengikuti perkembangan zaman pada saat ini dan sampai seterusnya. Kita tidak perlu menunggu berlama-lama lagi, kita terlebih dahulu akan memberikan kesempatan kepada Wakil Dekan 1, Bapak Abdul Haris Naim, memberikan sambutan pembukanya
Dan tentu saja sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak Abdul Haris Naim. Beliau ini ternyata adalah pengurus Yayasan Miftahul Falah Kudus dan beliau juga merupakan wakil ketua Yayasan Darussalam Al-Ahyar Kudus, di mana ketika beliau ini memiliki pengalaman organisasi semacam ini, artinya beliau mengerti bagaimana realita yang terjadi di luar sana. Dan ini menjadi relate dan ada hubungannya sekali dengan bagaimana perkembangan riset di zaman sekarang ini. Jadi untuk selanjutnya silahkan Wakil Dekan 1 di bidang akademik Bapak Abdul Haris Naim untuk membuka acara pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terdengar Ibu Ina ya suaranya ya? Sangat jelas Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Prof. Muhammad Arsekar Salim, Direktur Pendidikan Tinggi Islam kemarin, buatnya. Kalau sekarang sudah ganti Prof. Suyetno. Sekarang beliau di Litbang ya, yang kebetulan menjadi narasumber kita pada kesempatan hari ini. Pengurus SEMA, DEMA, HMPS, Fakultas Syariah yang kami banggakan. Tidak lupa seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan seluruh peserta seminar nasional Litbang pada hari ini yang kami banggakan juga. Yang pertama mengizinkan di Dekan Fakultas Syariah Bu Dr. Ani Ismayawati SHM pagi hari ini tidak bisa mengikuti acara seminar karena beliau ada acara di Semarang. Mohon izin. Prof. Arsekar dan seluruh peserta seminar yang kami hormati, khususnya moderator juga Bu Ina Fauziatul Azizah. Yang pertama, kami atas nama pimpinan Fakultas Syariah mengucapkan terima kasih kepada Prof. Arsekar yang telah berkenan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Semua anggota SEMA Fakultas Syariah, seluruh DEMA Fakultas Syariah, HMPS, dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus yang telah mengadakan kegiatan dan mengadakan kerjasama, jejaring kerjasama, serta mengadakan kegiatan imbal dari kerjasama tersebut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua kalinya kami atas nama pimpinan Fakultas Syariah. Selamat datang Prof. Arsekar. Ya, Assalamualaikum. Oke, pengantar sebentar ini Prof. Ya, monggo. Terima kasih Prof. Arsekar yang telah berkenan narasumber pada seminar kali ini. Yang selanjutnya kami atas nama pimpinan Fakultas Syariah mengucapkan terima kasih kepada DEMA yang telah menginisiasi kegiatan Gebiar Syariah bersinergi, yang antara lain kegiatannya pertama ini adalah seminar. Seminar kali ini bertemakan mengaktualisasikan riset dan keilmuan demi menghindari pragmatisme berpikir di era prostat. Di mahasiswa sebagai agen perubahan di calon ilmuwan dan cendekiawan sudah seharusnya punya sikap keilmuan bagaimana menghindarkan diri dari pragmatisme di era sekarang ini. Di akhir-akhir ini banyak sekali, misalnya bisa kita contohkan hal-hal yang
seharusnya itu bisa dihindari, dilihat dari sisi ilmiah oleh mahasiswa khususnya kan seperti itu. Yang selanjutnya kegiatan-kegiatan seperti ini kami harapkan bisa secara formal juga kegiatan-kegiatan itu menjadi bagian dari kerjasama antar lembaga. Nanti mohon Prof, mungkin kita Fakultas Syariah bisa secara khusus nanti mengajukan MOU dengan Litbang nanti secara khusus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk Bu Ina nanti saya belakang saja nggih Bu Ina nggih. Oke, saya hanya memberikan pengantar gitu nggih. Secara umum kami Fakultas Syariah mengucapkan terima kasih kepada Prof. Arskal yang telah berkenan menjadi narasumber, dan terima kasih kepada Dima dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah yang telah menginisiasi kegiatan yang sangat bermanfaat, sangat ilmiah. Kalau selama ini itu mungkin kegiatan mahasiswa itu agak kemarin itu agak yang berbau politis. Sekarang kegiatan mahasiswa itu memang harus diarahkan ke arah yang bersifat ilmiah, kegiatan ilmiah. Sekali lagi terima kasih, dan apabila ada kekurangan kami dari Fakultas Syariah, kami menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Abdul Haris Naim, SAGMH yang telah memberikan sambutan pada kegiatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi tentu dari narasumber kita, Prof. Dr. Arskal Salim GPM AG yang sudah kita nanti-nantikan tentu saja kehadirannya, dan sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau narasumber kita. Melihat dari yang disampaikan panitia kepada saya, ini sangat luar biasa sekali dari melihat dari jenjang pendidikannya, kemudian dilihat dari penghargaan yang pernah diperoleh beliau, kemudian kita lihat juga bagaimana riwayat pekerjaan beliau, dan itu tentu sangat bisa menjadi pedoman kita ketika nanti tentang riset ini akan disampaikan oleh beliau. Dari pendidikan beliau saja di jenjang S3, beliau merupakan lulusan dari Melbourne ya, University of Melbourne, dan ini adalah bidang hukum yang relate dan berhubungan sekali dengan latar pendidikan beliau sebelumnya dari S1, S2. Ini S1-nya sendiri adalah Fakultas Syariah dan Hukum, sama seperti teman-teman mahasiswa saat ini yang menjadi peserta kegiatan pagi hari ini, dan tidak menutup kemungkinan juga nanti ketika teman-teman ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 sampai S3 itu bisa mengenyam pendidikan sama seperti Prof. Arskal nih, Prof. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama bahwa dari Fakultas Syariah dan Hukum entah di IAIN ataupun dari manapun itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di luar negeri. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pelatihan dan pendidikan pengembangan beliau yang pernah diikuti. Itu ada pelatihan kepemimpinan tingkat 1, diklat prajabatan, dan pendidikan pelatihan prajabatan golongan 1. Ini perjalanan yang sangat akan dilalui oleh seorang profesor dan sampai pada jabatan beliau di Litbang RI ini, dan tentu ini adalah merupakan sosok narasumber yang memiliki track record dari pengalaman organisasi, riwayat pendidikan, sampai pada penghargaan. Seperti itu, jadi tidak perlu lagi menunggu waktu lama, tidak usah lagi kemudian diberikan prolog dari saya. Pada intinya saja bahwa Prof. Dr. Arskal Salim ini akan memberikan materi tentang riset yang sangat berhubungan sekali dengan kita, sivitas akademi ya, dari dosen maupun mahasiswa ini perlu kita kembangkan. Dan untuk selanjutnya Prof. Dr.
Pascal Salim kami persilahkan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan YIN Kudus, Bapak Rektor dalam hal ini diwakili Fakultas, Dekan Fakultas Syariah YIN Kudus, utamanya narasumber yang juga hadir pada kesempatan pagi ini, Bapak Dr. Haris Niam ya. Tadi saya Haris Naim, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah. Saya merasa terhormat dapat diundang pada acara ini, khususnya pada topik yang sangat strategis dengan audiens yang fantastis ya. Kenapa? Ini audiens generasi milenial, mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, sehingga saya merasa lebih pas sekali dengan topik yang memang sangat relevan. Dan tadi seperti disampaikan Pak Haris bahwa mahasiswa punya kegandrungan, minat yang kuat untuk mendalami hal-hal yang terkait dengan keilmuan, riset ya, khususnya di era digital seperti ini, saya kira sangat patut untuk diapresiasi. Para narasumber yang saya hormati dan juga hadirin audiens mahasiswa, mahasiswi YIN Kudus, saya yakin di sini tentu tidak hanya berasal dari Fakultas Syariah, mungkin saja juga ada dari fakultas lain atau barangkali juga mungkin ada dari mahasiswa perguruan tinggi keagamaan lainnya. Saya diberi tugas untuk menyampaikan topik tentang mengaktualisasikan riset dan keilmuan demi menghindari pragmatisme berpikir di era post-truth. Ya. Ini saya kira topik yang sangat kekinian, topik yang sangat relevan dan penting bagi mahasiswa untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dimaksud dengan post-truth, ya, pasca kebenaran. Saya sudah mengirimkan bahan ya untuk disarikan. Saya coba lihat kalau saya bisa share screen dari sini, tapi rupanya di sini disebut host disable party. Ya, oke, saya coba sekali lagi. Siap, Prof. Kami jadikan host. Nah, baik, lebih bagus begitu. Ya, nah, siap. Jadi ini topik tema yang menurut saya sangat relevan di saat kita digoncang oleh banjir informasi yang sangat dahsyat, ya, sangat banyak sekali ya di era digital ini. Kalau dulu informasi itu, ya kita bayangkan saja, informasi itu di 100 tahun yang lalu, kita bayangkan hari ini tahun 2020, 100 tahun yang lalu adalah 1920. Kita bayangkan ya, kakek nenek kita di tahun itu, bagaimana mereka mendapatkan informasi. Paling-paling informasi yang didapatkannya adalah dari kepala desa, dari ustadz atau ulama, kiai yang ada di desa itu. Itu pun juga informasi yang didapatkannya, ya, mungkin informasi yang hanya sehari-hari tentang desa itu, ataupun paling jauh tentang dari kota gitu. Tidak ada itu yang disebut sebagai informasi nasional, apalagi informasi internasional. Nah, disinilah pada saat kita memasuki era digital, ya revolusi industri 4.0 ini, kita dikepung oleh banjir informasi, semua tema, semua topik ya, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, baik dari tingkat lokal, ya, nasional, bahkan internasional. Nah, inilah era digital ditandai dengan banjirnya informasi. Next. Nah, di saat yang sama, kemudian informasi tersebut itu jumlahnya banyak sekali. Ya. Dan ini yang disebut sebagai
virtual crowd ya. Jadi kerumunan-kerumunan, keramaian-keramaian di dunia maya ya. Jadi kita tidak berhadapan langsung secara nyata, tetapi ada di dalam genggaman HP kita atau di dalam laptop kita melalui internet. Ya. Internet inilah yang membuat informasi itu masif. Ya. Kalau dulu yang saya bilang ya, informasi itu disampaikan oleh kepala desa, oleh tetangga, gitu kan, oleh kiai atau guru, gitu. Dan informasinya juga tidak bisa datang setiap jam atau setiap hari, belum tentu, gitu. Tapi hari ini luar biasa sekali. Semua informasi yang ada di internet, ya saudara mahasiswa juga seringkali kan menggunakan internet itu dan lebih cenderung percaya gitu kan, lebih cenderung ngapain tanya sana sini, langsung buka aja Google, ketik kata apa, konsep apa yang mau ditahu, maka langsung diinformasikan, dipaparkan itu beberapa data-data informasi terkait. Nah di sini ada lahir namanya otoritas baru. Otoritas baru itu adalah saingan dari otoritas yang lama. Siapa otoritas lama? Otoritas lama itu adalah para guru, gitu kan, orang tua, ulama, gitu kan, kepala desa, ataupun pimpinan-pimpinan eh, adat, gitu ya, pimpinan lokal di situ. Itu otoritas lama. Yang sekarang otoritas baru muncul otoritas baru yang di dalam internet kita biasa melihat orang mendapatkan informasi dari ustadz-ustadz gitu kan, ataupun dari tokoh-tokoh tertentu, atau bahkan dari teman sebaya gitu kan, yang bikin siaran di YouTube-nya atau bikin TikTok gitu. Nah, itu kadang-kadang memberikan informasi, ini caranya ini loh, ini caranya itu loh. Di sini semuanya terjadi secara instan. Jadi proses literasi, ya, proses kemampuan baca, kemampuan tulis, kemampuan mengingat, kemampuan menganalisis itu diperoleh secara instan. Sehingga ini dianggap mengancam ya, mengancam kecendekiaan, mengancam kepakaran. Makanya istilahnya tadi ya post truth itu juga disebut sebagai the death of expertise, matinya kepakaran ya, post truth itu. Nah, kalau bahasa Arab itu kita coba cari padanannya. Post truth itu bahasa Arabnya apa sih? Truth itu kan kebenaran. Kebenaran bahasa Arab itu al-haq. Kalau post itu ba'da ya, pasca kan. Post itu sesudah. Jadi ba'dal haq. Nah, apa itu ba'dal haq? Ya, ba'dal haq wa ma ba'dal haq illa dhalal gitu kan. Wa madza ba'dal haq? Apa yang setelah post truth itu? Yaitu dhalal, kesesatan. Dan memang banyak orang yang akhirnya merasa bahwa sekian banyak informasi bukannya tambah pintar gitu, tambah bingung gitu kan. Tambah tidak mengetahui mana kebenaran yang sejati, mana kebenaran yang sebenar-benarnya. Itulah ad-dhalal, kesesatan. Orang mendengar satu informasi, suatu kejadian, ya, tapi begitu banyak versi ya yang masuk, yang dibaca, akhirnya orang bingung, tidak tahu lagi mana kebenaran di antara sekian banyak versi-versi cerita yang diungkapkan itu. Nah, di sini expertise, kepakaran, ya, dianggap tidak lagi menjadi sesuatu yang orang yang penting populer gitu kan. Kalau ada orang sangat pakar di dalam bidangnya, mungkin hanya sedikit yang mengapresiasinya secara sungguh-sungguh ya. Cobalah kita lihat sekarang ini ya. Ketokohan, kepakaran seorang ulama, seorang profesor, guru besar yang mumpuni mufassir, Kiai Haji Profesor Quraisy Shihab ya. Itu mungkin didengar oleh sekelompok aja gitu. Tapi lihat ustadz-ustadz yang lain gitu kan, itu justru paling banyak idolanya, paling banyak penggemarnya, dan didengar hampir setiap hari gitu kan. Ini kita lihat bahwa kepakaran yang dimiliki oleh seorang Profesor Quraisy Shihab ya, jangan dianggap remeh kepakaran beliau. Beliau sudah mengarang begitu banyak buku tentang tafsir, bahkan memiliki satu tafsir ya, Al-Misbah itu. Ini kadang lebih didengar ustadz-ustadz yang lain itu ya,
yang muncul di YouTube, muncul di medsos ya dan lain sebagainya. Nah, karena itu kelihatan sekali masyarakat tidak penting ya terhadap kehadiran akademisi atau intelektual yang pakar seperti itu. Ya mungkin karena terlalu dianggapnya kurang bisa nyambung secara cepat atau mungkin ya kurang populer aja, kurang mendapatkan pengaruh luas gitu. Nah, inilah yang disebut dengan virtual crowd ya, begitu banyak informasi dan akibatnya kepakaran itu tidak dianggap penting lagi ya. Maka internet atau instan literasi yang tersedia dalam internet ini menjadi alat gitu oleh sekelompok orang yang sekarang ini cenderung memanfaatkan internet sebagai media untuk melakukan politisasi ya. Ya kalau disebut politisasi sih mungkin persisnya lebih tepatnya adalah pembodohan gitu. Karena orang-orang kadang-kadang juga menerima ya kebenaran-kebenaran yang sebetulnya sangat palsu, kebenaran palsu gitu. Ya buktinya gimana? Saudara misalnya ya, dikirimin suatu informasi dari WhatsApp grup gitu. Saudara punya waktu tidak untuk berpikir dari mana sumbernya ini, apakah ini benar, lantas apakah kalau saya share ini bermanfaat atau tidak. Mungkin saudara tidak sempat memikirkan itu lagi. Ini informasi, langsung di-share, share gitu kan. Share, viralkan, viralkan. Gitu. Nah ini saudara terjebak juga oleh retorika yang diinginkan oleh mereka yang memproduksi berita-berita hoax itu, berita-berita kebohongan itu. Disinilah makanya muncul satu profesi ya, ada profesi yang disebut sebagai influencer, buzzer, ya mereka ini yang kerjaannya sehari-hari itu sebagai cyber army gitu kan, tentara di dunia virtual itu yang terus memprovokasi dan memberikan informasi kebohongan-kebohongan. Next. Lanjut. Operator mohon untuk dilanjut ya. Halo. Halo. Oke, baiklah. Saya teruskan saja ya. Nah, bagaimana internet ini di media sosial? Kita lihat beberapa fakta-faktanya ya. Bahwa di Indonesia ya, ini internet menjadi sangat produktif gitu loh. Menjadi sesuatu yang luar biasa dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai golongan manusia ya. Jadi ada 272 juta penduduk Indonesia ya. Ini per Januari 2020 ya. Dan setidaknya itu mereka yang tinggal di kota ya, atau sebagai golongan urban itu ada 55%. Nah, sekarang jaringan handphone ataupun jumlah mobile phones ya, smartphone yang terkoneksi ada lebih dari jumlah penduduk itu gitu kan ya. 124%, 338. Ya biasa orang sekarang punya HP 2, 3 gitu kan. Jadi sangat banyak sekali. Belum juga nomor kadang-kadang 3 lebih lah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia ya, khususnya para orang-orang yang tinggal di kota-kota itu sangat aktif dalam menggunakan media sosial. 160 jutaan, ya, luar biasa ini. Ada sekitar 59% dari penduduk Indonesia yang aktif dalam media sosial. Ya. Nah, ini jelas bagi mahasiswa, ya, tentu harus memahami mengapa kemudian internet ini mesti digunakan untuk tujuan-tujuan yang positif, bukan sebaliknya. Ya. Mengapa? Kita lihat dalam slide berikutnya. Karena tantangan sosial saudara, ya, saudara sebagai generasi milenial, ya, umur sekarang saudara mungkin 20-an, ya, ini punya tantangan sosial yang luar biasa. Tahun 2025 atau 25 tahun dari sekarang, ketika Indonesia merdeka 100 tahun, saudara sudah
berusia kepala 4. Artinya, saudaralah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan negeri ini. Nah, kalau saudara tidak memahami tantangan-tantangan yang muncul dari dunia internet ini, ya, pragmatisme, ya ini internet itu pragmatis kok, ya. Kita lihat aja di beberapa kelompok masyarakat, ya, itu yang sehari-harinya berpikir bahwa mau cari uang ya lewat YouTube, lewat medsos gitu kan. Ya ada yang mengiklankan barang-barangnya gitu kan, ada juga yang mempertunjukkan apa dan seterusnya gitu loh. Ya supaya dapat likes dan akhirnya mendapatkan fee gitu kan. Nah, ini sangat pragmatis sekali. Kalau hidup hanya di depan layar komputer atau layar laptop ya, yang diharapkan nanti bisa menghasilkan uang atau dana bagi kehidupannya. Ini sangat pragmatis sekali. Padahal kalau namanya bekerja, ya tentu bekerja yang lebih eh, profesional ya, dengan profesi-profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara hakiki. Nah, di era digital hari ini, era post-truth ya, kita hidup dalam lautan data informasi ya. Banyak sekali informasi yang bertebaran. Ini semuanya kalau dipikir-pikir ya, informasi-informasi ini berapa banyak persen sih yang betul-betul berguna bagi kita gitu kan. Ini pertanyaan mesti harus kita selalu pikirkan di dalam diri kita ya. Ini informasi berapa pentingnya sih gitu. Ya kalau informasi beda ya, ada informasi, ada pengetahuan. Ya. Karena informasi yang ada di internet itu belum tentu pengetahuan. Beda kalau yang dimaksud pengetahuan yang diperoleh dari situs-situs ya, website yang jelas-jelas kredibel, yang jelas-jelas ilmiah. Kenapa? Lebih banyak sekarang ini ya, isi dari website itu, situs itu adalah produksi dari dunia atau sistem kapitalisme. Kita tahu kapitalisme itu sangat bersifat materialistik, terus mendorong adanya konsumsi guna mendapatkan keuntungan. Jadi kita mesti bisa memilah mana informasi, mana yang pengetahuan. Yang informasi kira-kira persentasenya berapa yang harus kita ketahui gitu kan. Pengetahuan justru harus lebih besar prosentasenya daripada informasi. Karena informasi ya mungkin hanya sekedar info, berita atau apa yang belum tentu juga relevan ya. Tapi kalau pengetahuan insya Allah ya, apalagi kalau itu pengetahuan agama yang menjadi core dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Lanjut, dengan cara inilah maka banyak sekali dari generasi milenial itu yang cenderung berpikir secara instan ya, atau hitam putih ya. Dan orang-orang ini mudah sekali berkonflik. Salah satu efek dari media sosial adalah mudahnya orang terjadi polarisasi gitu ya, konflik. Mengapa? Karena mereka cenderung tidak berhadap-hadapan, cenderung anonim juga kan. Ada tidak kenal secara fisik. Jadi kalau mereka berbeda pendapat sambil memberikan ejekan-ejekan, makian-makian, caci-cacian, itu menjadi lebih gampang keluarnya. Ini juga saya kira efek dari medsos ya, yang membuat kepekaan kita, humanistik kita, rasa kemanusiaan kita, itu menjadi menurun, terdegradasi. Akibatnya terjadilah banyak konflik-konflik sosial, polarisasi ya. Polarisasi itu artinya ini, kutub. Jadi polar itu kan kutub. Jadi kenapa disebut polarisasi? Karena adanya pengkutuban kalau istilah bahasa Indonesia. Jadi ada kutub utara, kutub selatan. Kutub utara sama kutub selatan tuh nggak pernah ketemu gitu kan. Ya, nah kan disitulah yang kita kita sering saksikan di medsos ya. Ada istilah kadrun lah, ada istilah kecebong lah, adalah istilah macam-macam ya. Itu semua menunjukkan bahwa polarisasi itu akibat adanya media sosial yang cenderung
tanpa rasa kemanusiaan gitu ya, kurang manusiawi lah. Next. Nah, bagaimana kita melihat di era post-truth ini ya, pragmatisme. Lanjut. Di era post-truth atau era pasca kebenaran ini, orang-orang itu sebenarnya tidak lagi mencari kebenaran. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang menyedihkan. Apa yang orang cari? Orang cari hanya untuk afirmasi, konfirmasi, dan dukungan terhadap keyakinan, terhadap pandangan yang disampaikannya. Jadi orang cenderung ingin mendapatkan likes gitu kan. Lebih senang itu atau subscribe gitu. Kalau nanti dia mau cari kebenaran gitu kan, nanti ada kebenaran dia anggap oh ini lebih benar, saya akan mengikuti kebenaran itu. Oh enggak kok. Perdebatan-perdebatan yang ada ya di medsos itu sebetulnya tidak akan pernah menemukan oh iya saya mengaku salah, kamu benar, saya akan. Ini jarang sekali itu. Kalau akhirnya dia kepepet, tidak bisa menjawab ataupun tidak bisa menimpali, menyahuti argumen lawannya, mungkin dalam pikirannya begini, ya nanti kalau kamu ketemu dengan guru saya, atau kalau guru saya yang membantah kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Kira-kira kayak itu. Jadi sudah sangat loyalis ya dengan ideologi pandangannya sendiri, sehingga sebenarnya sulit untuk ditemukan keterbukaan ya, untuk bisa tenggang rasa, untuk bisa mau menerima apa yang sebenarnya menjadi kebenaran itu. Nah, ini saya kira suatu kenyataan ya, post-truth itu pasca kebenaran, kebenaran menjadi barang yang sangat mahal. Apalagi di era post-truth ini, lanjut, di era post-truth ini ada penyebaran hoax yang luar biasa, dan ini sangat mengancam, ya, sangat mengancam keberadaan nalar kita, ya, keberadaan pikiran kita yang sehat, kewarasan kita. Karena hoax ini, ya, ini gampang sekali. Satu orang ngomong begini, ya, langsung di-forward kemana-mana. Bahkan ada yang suka jahil juga, ya. Berita yang tahun berapa, gitu kan, orang langsung diposting. Kebetulan memang lagi lagi sedang hangat-hangatnya. Orang pikir berita ini berita baru. Kalau orang tidak jeli, tidak cermat, tidak melihat tanggalnya, itu akan diviralkan lagi, di-forward lagi. Udah, tambah runyam. Di sini tidak ada lagi kebenaran. Ya. Yang ada kemudian adalah keinginan untuk mencari afirmasi, mencari dukungan. Nah, di saat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Disinilah pentingnya kita perlu memantapkan ya, keilmuan kita. Dan adik-adik mahasiswa ini kan sebagai calon-calon sarjana, ya, calon-calon orang yang berpendidikan tinggi, biasa disebut sebagai mahasiswa. Jadi saudara ini mahasiswa, maka nanti kalau saudara lulus ya, itu menjadi maha terdidik gitu loh ya, maha terdidik. Ya, saudara mahasiswa kok. Jadi ketika menjadi sarjana maha terdidik. Nah, itu mungkin istilah yang baru kita dengar ya, tapi memang kenyataannya begitu. Bagaimana saudara sudah melewati jenjang pendidikan dari pendidikan dasar, menengah sampai kuliah, ya apalagi setelah mahasiswa pastinya maha terdidik. Repotnya bahwa mereka yang terdidik ini ya, yang seringkali juga cenderung mau terpengaruh oleh hoax dan menyebarkan berita-berita bohong itu di WhatsApp. Ada satu riset yang mengungkapkan bahwa ternyata ya orang-orang yang lahir di generasi baby boomer ataupun generasi X ya, generasi baby boomer itu mereka yang lahir sebelum tahun 70 ya, sebelum tahun 68 sebenarnya. Sementara generasi X itu yang lahir setelah tahun 68 sampai 80-an ya, tahun 80 ya. Generasi X. Generasi baby boomer dan generasi X inilah yang ternyata itu paling sering terpengaruh gitu, kemakan oleh hoax gitu ya.
Jadi banyak juga kita lihat ada dosen-dosen yang sering banget itu forward di grup-grup itu kan, ini berita-berita begini, informasi yang kadang-kadang kita tidak butuhkan juga gitu kan, apalagi tidak jelas asal-usulnya gitu. Padahal kalau mereka mau sedikit berusaha ya, itu di cross check saja siapa orangnya gitu kan, dari mana, apakah itu berasal dari jurnal penelitian dan seterusnya, ini langsung diposting. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Nah, untuk itu saya sangat senang sekali topik ini mencoba melihat bagaimana antara riset dan post-truth. Pentingnya riset untuk menghadapi post-truth itu. Mengapa riset ini penting? Pertama, ya, riset itu menunjukkan intelektualitas, kritisisme. Ya. Ketika kita bilang intelektual, ya, itu bahwa seorang intelektual, seorang cendekiawan, itu akan mengedepankan rasionya, nalarnya, kritisismenya. Ketika disampaikan sesuatu, dia tidak langsung menerima bulat-bulat. Dia akan bertanya, apa betul informasi ini? Dari mana informasi itu berasal? Gitu kan? Dua pertanyaan ini saja, ya, ini sudah cukup menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang kritis. Gitu. Bagaimana orang yang tidak kritis? Ada informasi masuk, dia langsung terima, langsung forward. Nah, itu tidak kritis namanya. Tanggap terhadap isu. Di sini seseorang yang perlu mengklarifikasi, ya, isu-isu itu tidak dianggap sebagai isu yang berdiri sendiri, tetapi juga ini isu yang saling berkaitan dengan isu yang lain. Makanya riset itu tidak bisa dipisahkan dengan sebuah konteks. Tidak bisa dipisahkan dari latar belakang sejarahnya. Pasti ada sebab akibat, pasti ada sesuatu yang sebelum dan setelahnya. Ini untuk bisa memahami suatu isu dalam masyarakat. Nah, riset juga ini bermanfaat untuk menyemai kebenaran ya di media sosial. Riset-riset kecil lah, sebetulnya riset ini bukan terlalu riset ilmiah ya. Misalnya begini, ada orang yang forward ya, bahwa kalau saudara melakukan ini maka saudara akan mendapatkan ini. Atau dengan ini yang saudara lakukan, saudara minum ini, saudara makan ini, maka saudara punya kesehatan ini dan bertambah ini dan itu. Kalau kita mau sedikit berusaha, coba kita Google itu. Siapa yang menyatakan itu, nama profesor itu, lalu apa konsepnya, di mana dia berasal, kota mana, di Google aja. Kalau nggak ketemu, nggak terkonfirmasi, gitu kan, yang mengatakan itu, ya sudah, itu hoax itu. Ya tentu lebih baik lagi kalau saudara mau misalnya mengecek secara komprehensif ya, tapi cukup sebenarnya untuk meng-cross check saja. Itu yang sering disebut sebagai triangulasi di dalam dunia riset, mengklarifikasi lah ya. Ada satu data, informasi di cross check dengan informasi lain. Apakah betul ini terdukung atau tidak? Sama misalnya gini ya. Ada orang yang datang kepada saudara, ada kebakaran gitu kan. Nah, sekarang saya bertanya, saudara langsung percaya tidak kepada orang tersebut ketika dia bilang, ada kebakaran. Gitu kan. Saudara kan pasti akan melihat apakah ada asap gitu kan, ada api gitu kan. Nah, kemudian saudara juga mungkin akan mencoba mendengar apa ada suara sirene yang meraung-raung gitu kan, suara pemadam kebakaran gitu yang datang ke lokasi. Ini sebetulnya sebagai satu bentuk kita untuk meng-cross check fakta atau informasi yang disampaikan oleh seseorang itu. Ya. Jadi kalau ada orang datang bilang kepada saudara, ada kebakaran, saudara tidak perlu mengecek lagi, langsung nyampein ke yang lain, ada kebakaran gitu kan. Terus butuh, ada kebakaran, ada kebakaran. Nah, putar, faktanya tidak ada, nihil. Ini yang berbahaya. Karena itu saya kira ya saudara dalam hal ini sangat strategis posisinya sebagai mahasiswa, sebagai calon pemimpin masa depan untuk dapat mengembangkan nalar kritis. Nah, itu apa saja kemampuan-kemampuan yang harus disiapkan? Di sini ada beberapa hal ya, saya kira ini tidak cukup waktu saya untuk menguraikan satu persatu, ini banyak sekali ya.
dari basic skills, technology skills, communication skills, ya, critical and creative thinking skills, digital literacy, problem solving skills, multicultural, multilingual literacy, interpersonal skills, ya, inquiry, reasoning skills. Luar biasa. Inilah yang disebut sebagai 21st century skills and literacies. Kemampuan, keahlian, literasi abad ke-21. Saya yakin saudara dalam proses perkuliahan ya di kampus tentu mengembangkan basic skill, ya komunikasi, teknologi dan macam-macam lagi ya. Mudah-mudahan itu terus saudara kembangkan, jangan berhenti. Meskipun nanti saudara menjadi sarjana, ini akan terus saudara tetap kembangkan, ya. Tetap saudara melakukan pembelajaran, ya baik itu secara formal maupun informal. Nah, inilah saya kira hal-hal yang nantinya akan berguna bagi saudara, ya, untuk melihat bahwa kemampuan riset, benalar, ya, berpikir kritis itu penting sekali dalam menghadapi era post-truth, ya, pasca kebenaran. Karena pasca kebenaran itu, saya sudah sampaikan tadi, bahasa Arabnya adalah ba'dal haq, pasca kebenaran, ba'dal haq. Wa madza ba'dal haq? Wa madza ba'dal haq illa dhalal. Hanya kesesatan. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak punya skill, kita bisa tersesat. Saya kira begitu semua yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, mudah-mudahan tidak terlalu lama, saya persilakan ya nanti. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf apabila ada kurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Prof. Terima kasih atas penyampaian materinya. Mohon izin bertanya, Prof. Terlebih dahulu, kira-kira Prof. Askal bisa membersamai kami sampai jam berapa ya? Ini sekarang jam 9 ya? Boleh jam 9.30 lah ya. Baik. Untuk selanjutnya kita langsung tanya jawab dulu ke Prof. Askal Salim ya. Berarti Ya, bisa setengah jam. Siap. Jadi Prof, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya. Tadi Prof. Askal tadi menyampaikan tentang bagaimana kita mencari kebenaran dari berbagai munculnya informasi yang beragam. Dan informasi yang mudah kita dapatkan di internet itu belum menjadi sesuatu pengetahuan yang utuh. Nah, jadi Prof, untuk teman-teman mahasiswa yang ada di tingkat akhir ini kan mereka sedang gencar-gencarnya untuk mencari isu untuk dijadikan satu pengetahuan di dalam bentuk skripsi. Nah, mohon info tips triknya menjadikan informasi itu sebagai suatu pengetahuan yang bisa kemudian dikembangkan pada tugas akhir skripsi, Prof. Apalagi untuk masa sekarang itu kan sebenarnya informasi-informasi yang datang ke kita melalui media digital itu kan banyak sekali, dan kemudian bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa memobilisasi sebuah informasi menjadi benar-benar pengetahuan dan itu bisa kita munculkan dalam bentuk karya ilmiah seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Pertama, untuk membedakan mana informasi biasa, mana yang menjadi pengetahuan, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuan itu punya basis teori, ya. Punya basis saintifik gitu. Dia tidak bisa semata-mata lantas menjadi pengetahuan, ya, ketika disampaikan. Ketika orang bilang ada kebakaran, ya, itu kan baru sebatas informasi. Kapan ini menjadi pengetahuan? Ini menjadi pengetahuan ketika sudah dirangkaikan oleh proses sebab akibat. Bahwa kebakaran itu terjadi akibat adanya A, B, C, D, gitu kan. Kebakaran ini muncul karena kelalaian, muncul karena ini. Lalu jadi dia tidak tunggal, ya. Pengetahuan itu tidak tunggal. Informasi bisa sekeping-sekeping, bisa tunggal, ya. Tetapi pengetahuan ini punya dukungan
fakta-fakta lain, punya rangkaian cerita kausalitas ya, sebab akibat, dan ada penjelasan-penjelasan yang itu diterangkan oleh dukungan ilmu lain, misalnya adanya ilmu fisika juga gitu kan. Ya karena di situ banyak rumah-rumah yang hanya dari apa ya, dari bahan-bahan yang mudah terbakar gitu kan, dari papan, dari kayu gitu. Nah, ini kan semua juga menjadi akhirnya pengetahuan secara lebih lebih komprehensif. Pengetahuan itu nanti bisa digolongkan, apakah itu menjadi pengetahuan sosial saja atau pengetahuan alam, fisika misalnya ya, atau pengetahuan lain-lain. Nah, disinilah pentingnya ketika saudara surfing di internet, berselancar gitu di internet itu, saudara jangan buka sembarangan website gitu ya. Tetapi yang saudara kunjungi adalah website yang sudah kredibel, website pemerintah gitu kan, departemen, kementerian gitu, yang jelas-jelas itu memuat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saudara mau masuk mencari pengetahuan lebih jauh lagi, saudara masuk ke jurnal-jurnal, ya, website jurnal, masuk ke website pusat-pusat penelitian baik di Indonesia maupun di dunia mancanegara. Ya, di sana jelas sekali tersimpan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan. Itu saya kira satu tips ya. Jadi kalau saudara hanya sekedar mengandalkan internet, situs website apapun, sekarang ini website banyak yang abal-abal kok. Berita-berita juga kadang-kadang hanya dibuat untuk kepentingan karena pesanan seseorang gitu ya. Ada maksud-maksud politis, ada tujuan-tujuan tertentu. Ini sebabnya maka pentingnya untuk memfilter website-website yang tidak bermutu itu, yang hanya sekedar gosip ya, berita-berita bohong dan mungkin juga dengan tujuan-tujuan politik tertentu. Nah, terakhir terkait dengan pengetahuan yang mau dikembangkan dalam skripsi ini, ya, saya menyarankan adik-adik mahasiswa untuk melihat artikel jurnal ya yang ada di Moraref. Ya, Moraref. Moraref, coba bukalah itu ya. Itu Moraref itu tersimpan di dalamnya ratusan jurnal yang sudah terverifikasi. Kalau saudara buka Moraref, Mora itu Ministry of Religious Affairs, ref-nya itu references. Di sini begitu saudara buka Moraref ada banyak sekali jurnal. Nah, jurnal ini yang saudara mungkin pilih ada ada klasifikasinya gitu kan. Oh, jurnal yang terkait dengan syariah gitu kan. Nah, saudara buka itu. Ini artikel-artikel yang ada di dalamnya itu dapat memberi inspirasi saudara untuk menulis. Bahkan kalau saudara pakai satu kata kunci ya, untuk cari semua artikel yang terkait dengan kata kunci itu akan keluar juga semua dari artikel-artikel yang pernah dipublikasikan di jurnal-jurnal yang sudah masuk dalam Moraref itu. Jadi ini satu tips ya supaya saudara bisa menyelesaikan skripsinya, studi akhirnya, ide-ide apa untuk judul skripsi, saya kira itu ya bisa memulai dengan masuk ke Moraref. Demikian. Oke, baik Prof. Terima kasih atas uraian jawabannya sangat luar biasa sekali. Jadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan dari Prof. Askal tadi bahwa pengetahuan itu tidaklah bersifat tunggal, tentu harus memperhatikan mengenai sebab akibatnya dan kemudian harus ada dukungan penjelasan dari ilmu yang lain seperti itu ya Prof ya. Baik Prof, kemudian ini ada pertanyaan yang masuk dari mahasiswa kita semester 3. Di akhir penjelasan Prof Askal tadi, kemampuan yang harusnya disiapkan oleh
akademisi mahasiswa ini dari problem solving sampai interpersonal skill. Nah, kemudian kira-kira bagaimana penjelasan Prof. Askal ini yang poin interpersonal skill ini, Prof? Untuk mahasiswa tentu harus memulai dari sekarang, apalagi mahasiswa sebagai cikal bakal dari keberlangsungan bangsa kita selanjutnya, seperti itu, Prof. Jadi dari mahasiswa kita ini tadi mohon dijelaskan tentang poin yang di interpersonal skill tadi, Prof. Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi skill, semua keahlian, keterampilan yang saya gambarkan tadi, itu keahlian yang diperoleh tidak instan, ya. Tidak dipersiapkan untuk dapat dikuasai hanya dalam 1 bulan, 3 bulan, tidak. Ini berkembang, ya. Kalau saya kembali kepada pengalaman diri saya, ya. Mungkin ini pengalaman, ini mungkin keahlian yang terus berkembang, ya. Terus mengalami proses-proses penyesuaian, transformasi, adaptasi gitu dalam kurun waktu 3 dekade, ya, mungkin 20 tahun, 30 tahun lah. Dan itu mulai ya sejak saudara mahasiswa harus dimulai. Basic skill saudara bisa membaca tulis, sudah bisa jelas itu kan. Saudara bisa berbicara dengan baik, ya, susunan katanya. Mungkin masih grogi kalau depan banyak orang, tapi lama-kelamaan bisa kok, ya. Itu basic skill. Bersamaan dengan communication skill yang nanti saudara akan dapatkan kalau bisa bicara di hadapan pimpinan, orang yang lebih tua, lebih senior, atau lebih pintar, itu communication skill. Ada juga bersama dengan itu adalah language, multicultural skills. Kalau saudara sudah misalnya berkesempatan pergi ke luar negeri gitu kan, berhadapan dengan orang-orang yang berbeda bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Nah, di situ saudara mengembangkan. Nah, untuk interpersonal skill, ya sebenarnya ini juga sesuatu yang bisa dilatih. Ada orang yang sudah memilikinya sejak kecil, ya terbiasa dia. Istilah mungkin saudara pernah dengar istilah introvert, extrovert, ya. Ada orang yang terbuka, ekstrovert, ada orang yang tertutup, introvert. Sering orang katakan bahwa orang-orang introvert nggak memiliki interpersonal yang baik, ya, karena sering merasa malu gitu kan, orang Jawa bilang isin gitu kan, nggak berani menginisiasi dialog atau menginisiasi pembicaraan awal gitu. Nah, interpersonal skills ini adalah bagian dari kemampuan manusia atau pengembangan dari kemampuan manusia bercakap, berkomunikasi. Jadi kalau saudara sudah pandai berbahasa, berkomunikasi, punya kepercayaan diri, interpersonal skill itu akan dengan sendirinya. Biasanya interpersonal ini adalah diawali dengan keberanian kita, kepercayaan diri kita. Apakah kita berani percaya diri untuk memulai menyapa, ya, orang-orang yang lebih tinggi usianya, lebih tinggi posisinya, lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi derajatnya, jabatannya dan seterusnya gitu kan. Nah, apa caranya gitu kan? Ya mungkin dengan bertanya gitu kan, dengan mohon petunjuk gitu kan, dengan mohon ya itu bagian dari interpersonal skill. Maka sekarang ini interpersonal skill itu menjadi modal, ya. Orang yang punya kemampuan interpersonal ini biasanya orang yang punya jaringan luas, punya kenalan banyak. Dan orang-orang seperti inilah yang akhirnya itu tampak lebih sukses gitu kan, kalau kita ukur secara kesuksesan, ya. Itu sukses ketimbang orang-orang yang punya kemampuan ya hanya sekedar kecerdasan kognitif semata gitu, ya, kecerdasan otak saja. Interpersonal skill menjadi syarat untuk bisa bersaing di era digital seperti ini, ya. Saudara jelas tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berusaha dengan hanya mengandalkan kemampuan pribadi gitu ya, tetapi harus berjejaring, harus membangun networking. Itu yang dibutuhkan
dalam interpersonal skill. Dengan interpersonal skills, saudara nanti akan bisa mengembangkan jaringan, membuat kolaborasi dengan berbagai pihak, dan akhirnya saudara bisa sukses dalam melewati berbagai tantangan-tantangan yang ada di hadapan. Nah, itu saya kira yang bisa saya jawab. Oke, baik Profesor, terima kasih, sangat luar biasa sekali jawabannya tentang bagaimana mahasiswa itu memiliki interpersonal skill yang bagus, di mana Profesor tadi menjelaskan bahwa interpersonal skill itu merupakan bagian dari komunikasi manusia ketika mereka secara percaya diri, memberanikan diri untuk bisa menyapa seniornya atau orang yang dianggap memiliki pengalaman lebih, pengetahuan lebih, jabatan lebih, maka tentu itu akan secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana kemampuan interpersonal skill itu ya Prof ya. Dan kemudian Prof tadi menjelaskan bahwa orang yang memiliki interpersonal skill itu adalah merupakan orang yang memiliki model di mana itu dia bisa pula untuk memiliki jaringan yang luas dan dia kelihatan tampak lebih sukses dibandingkan dengan orang yang memiliki kecerdasan kognitif. Dan saya sangat sepakat sekali, terima kasih sekali untuk penjelasan dari Prof Askal tadi. Memang jejaring network itu sangat dibutuhkan untuk masa sekarang ini dan tidak cukup pengetahuan, hanya sekedar pengetahuan yang dimiliki saja. Begitu. Terima kasih Profesor sekali lagi untuk jawabannya. Kemudian Profesor, ini ada pertanyaan dari terakhir ya. Oh siap Prof. Dari Monica Hes 3F. Ini pertanyaannya Prof masuk ke line saya, bahwa kita sebagai mahasiswa suatu saat nanti pasti akan terjun ke masyarakat. Nah, kemudian bagaimana cara kita memberitahu atau mensosialisasikan bahaya post-truth ini kepada masyarakat? Karena jika berita tersebar telah menyebar di sekitar masyarakat, maka mereka akan cenderung mengikuti berita apa yang didengar dari tetangga daripada mereka mencari informasi kebenarannya terlebih dahulu. Seperti itu, Prof. Pertanyaannya, silahkan. Baik, ya. Ini saya kira sangat bagus sekali ya. Bagaimana kita mempengaruhi masyarakat. Bagaimana kita menginformasi, mengedukasi masyarakat. Ya. Pertama, jangan sekali-sekali sok menggurui. Ya. Jangan sekali-kali merasa sok tahu. Merasa yang paling mengerti, mentang-mentang sudah mahasiswa, sudah sarjana, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana supaya bisa kita masuk ya, memberi pengaruh, mengedukasi secara persuasif, secara santun ya, dan pihak yang kita ajak ini nyaman gitu kan, tidak tersinggung. Nah, satu tip adalah dengan cara bertanya. Ya, ya kita kan dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang sopan ya. Nah, dengan bertanya, posisi orang bertanya itu kita tahu ya, orang yang bertanya itu kan merasa dirinya bodoh ya, merasa dirinya kurang pengetahuan gitu kan. Nah, sementara orang yang ditanya itu selalu merasa, oh saya lebih pintar dong, kok kamu yang bertanya ke saya gitu kan. Nah, dengan cara ini memposisikan kita sebagai orang yang bertanya gitu kan, itu kita sudah masuk berkomunikasi. Ini juga bagian dari interpersonal skill ya. Kita sudah masuk dalam posisi bahwa kita ini merendahkan diri gitu kan, merendah hati lah ya, jangan merendahkan diri juga, merendah hati dengan bertanya. Nah, bertanya simpel-simpel saja gitu kan. Apa Bapak pernah bertemu dengan orang itu gitu kan? Apa Bapak pernah langsung mengalami itu gitu kan? Nah, ini kan pertanyaan gitu. Ada yang lebih sopan lagi pertanyaannya itu. Apa ada pengalaman yang buruk? Apakah ada yang dirugikan? Apakah ada macam-macam pertanyaan yang bisa ditanyakan gitu kan? Tetapi posisinya kita tidak menjudge ya, tidak menghakimi. Kalau kita mulai dengan wah ini keliru, ini salah, harus diubah, jangan ikuti itu ya. Udah kata-kata yang begitu itu udah langsung menutup pintu komunikasi. Apalagi sekarang cenderungnya ya ada ego sektoral masing-masing individu. Individu ini kalau sudah merasa percaya, ya,
bahwa ini benar, itu akan terus diyakini kebenarannya itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa perubahan itu datang dari luar ya. Mengubah orang dari luar itu nggak bisa. Lebih baik mengubah dari dalam. Dan metode yang paling baik untuk melakukan perubahan adalah dengan bertanya, refleksi itu, refleksi kritis. Sehingga sebenarnya kita membantu orang tersebut ya untuk mengedukasi dirinya sendiri. Karena begini, bertanya itu kan bagian dari ilmu, bagian dari pengetahuan. Kalau kita anggap itu sebagai suatu pengetahuan sosial ya, maka kita dengan mengajukan pertanyaan yang sopan gitu kan, maka ini sudah bisa membuat orang itu, "Loh, kok dia bertanya?" gitu. Lama-kelamaan dia akan bertanya juga itu kepada dirinya sendiri gitu kan. Ini satu tip. Yang kedua ya, dalam komunikasi bersama masyarakat, yang kita juga penting untuk lihat adalah timing dari segi waktu. Kita jangan masuk pada saat ya orang-orang ini sedang lagi sedang lagi naiknya gitu, lagi sedang lagi marah, sedang lagi bergelora gitu untuk memprovokasi sesuatu. Ibaratnya itu kita akan dihabisi juga gitu. Belum apa-apa, dia tidak akan membantah pandangan kita, alih-alih membantah, justru yang dilakukannya adalah mengecam, "Kamu adalah orang ini," gitu kan. Jadi bukan lagi isi konten yang didiskusikan, tetapi sudah bicara siapa, dari mana gitu kan, latar belakangnya jadinya yang diangkat gitu. Ini jelas tidak akan bisa berhasil dengan baik untuk mempengaruhi atau mengedukasi. Ini merupakan interpersonal skills yang baik sekali dan perlu dilatih terus-menerus, tidak langsung bisa berhasil. Mengapa? Ya karena kemampuan orang kan beda-beda ya. Ada orang yang punya kemampuan ketika ngomong tuh enak gitu kan ya, mulai masuk dengan eh, basa-basi dulu gitu kan, bicara tanya ini tanya itu ataupun cerita ini cerita itu, baru kemudian masuk ke sana gitu. Nah ini semua menunjukkan bahwa interpersonal skill sangat penting untuk dikembangkan. Dia tidak mesti dipelajari secara formal gitu ya, tapi dengan melihat contoh-contoh, dengan melihat pengalaman-pengalaman, melakukan percobaan-percobaan, trial and error, tidak ada masalah ya. Itu semua lumrah bagi seseorang yang ingin mengembangkan dirinya dengan lebih baik lagi. Saya kira itu yang semua bisa saya sampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih atas undangan ini kepada Bapak Haris, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Yan Kudus. Terima kasih. Biasa ini mahasiswa-mahasiswinya Pak Wadek, mudah-mudahan mereka nanti semua bisa lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan mudah-mudahan nanti ada juga yang bisa mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, terima kasih. Saya mohon pamit gitu ya, Pak Wadek ya. Oke. Sama-sama, makasih, terima kasih. Moderator dan Terima kasih, mahasiswa-mahasiswi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Prof. Askal yang telah meninggalkan forum kita, tetapi sedikit kembali saya ulas untuk teman-teman mahasiswa sebelum kita ke moderator kedua, Bapak Abdul Haris Naim, bahwa bagaimana cara kita untuk memberikan informasi secara ideal, secara tidak gusa-gusu adalah yang penting jangan langsung menjudge bahwa itu adalah salah, yang tentu itu akan menjadikan komunikasi akan tertutup karena bagaimana setiap orang memiliki ego sektoral individu masing-masing.
Dan kemudian caranya kemudian adalah yang pertama mengajukan pertanyaan secara baik dan sopan, otomatis akan merefleksikan pertanyaan kembali kepada orang tersebut dengan sendirinya. Jadi diubah dari dalam bukanlah dari luar. Itu yang tadi Prof. Pascal sampaikan, dan perhatikan juga timingnya, dan itu akan kemudian mempengaruhi interpersonal skill kita secara tidak langsung, karena interpersonal skill seseorang itu tidaklah bisa dipelajari secara formal, tapi adalah proses di mana seseorang atau individu itu mempelajarinya dengan mencontoh, melihat orang yang lebih senior dan lain sebagainya. Seperti itu, sangat menarik sekali. Dan untuk selanjutnya Bapak Abdul Haris Naim, SAGMH, yang akan melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini. Waktu untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Abdul Haris Naim, SAGMH. Kira-kira berapa menit Pak Abdul Haris? Ya, saat ini jam 9 lebih berapa ini? 17. Oke, nanti pokoknya paling lambat sampai paling lama sampai jam 10 gitu ya. Oh, siap. Paling lama. Pak Haris, Ya. silahkan waktu dipersilakan, monggo. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina, sebagai moderator yang kami hormati, dan mahasiswa Fakultas Syariah serta seluruh peserta seminar yang kami banggakan, kita telah mendengarkan uraian dan materi yang telah disampaikan oleh Prof. Arskal. Banyak hal yang telah beliau sampaikan terkait dengan post-truth yang saat ini memang itu menjadi realita yang tidak bisa kita hindarkan, seperti itu. PPT-nya bisa ditampilkan, Bu Ina. PPT-nya. Itu ya, tak kirim ke WA Bu Ina PPT-nya. Wah, kamu mic-nya Bu Ina itu dimatikan, Bu Ina, mic-nya enggak kedengar. Mic-nya dinyalakan dulu. Oh iya Pak, siap, suaranya. PPT-nya bisa ditampilkan. Oke Pak, OTW sedang proses ya Pak. Mungkin Pak Haris dari saya menyiapkan PPT, Pak Haris bisa memulai. Ya, terima kasih. Di mahasiswa tadi, kalau istilah Prof. Arskal tadi sebagai karena mahasiswa, sehingga menjadi nanti kalau lulus menjadi tadi apa ya, maha terdidik seperti itu. Menjadi mahasiswa ini kan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, sehingga menjadi eksklusif segitu. Sehingga terkait dengan kondisi post-truth pada saat ini juga harus mempunyai sikap, pandangan yang juga beda dengan masyarakat pada umumnya, kan seperti itu. Memang saat ini, akhir-akhir ini tadi sudah disampaikan, kalau kita buka media sosial, kita buka WA group, bahkan kita buka internet, itu yang ada tampilannya yang bisa kita peroleh adalah berita-berita yang belum tentu itu benar, Bahkan terkadang sering juga kejadian yang sudah lama dengan tujuan tertentu kemudian ditampilkan lagi. Sehingga kalau kita tidak jeli melihat tanggalnya itu, kemudian kita menjudge bahwa itu sesuatu yang salah, melanggar. Misalnya akhir-akhir ini melanggar protokol kesehatan misalnya. Misalnya kemarin itu ada postingan pawe. Nah, itu kan dikasih judul itu pawe setelah kemenangan pilkada. Nah, padahal ternyata kalau kita baca itu ternyata gambar itu tahun 2019 kemarin, kan seperti itu. Nah, itu diposting orang untuk tujuan tertentu seperti itu. Termasuk misalnya kalau kemarin itu kan ada berita yang korban yang tertembak itu tersenyum. Nah, ternyata itu
takmir masjid, di merebut masjid yang tiduran sambil chattingan dengan orang lain, terlihat gambarnya kan senyum memang seperti itu. Tapi kemudian itu diposting oleh orang lain, dikasih judul itu jenazah tersenyum, padahal itu orang yang masih hidup chattingan dengan orang lain tersenyum seperti itu. Itu realita yang sering kita dapati dan itu tidak bisa kita hindarkan. Dan itulah bagian dari realita yang menggambarkan post-truth yang selama ini kita terima. Sehingga kemudian pada faktanya memang di faktanya terkadang kemudian yang menjadi ganjalan bagi kita adalah kemudian hal-hal itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan-kepentingan tertentu sehingga kemudian fakta itu kemudian disampaikan secara parsial. Di fakta itu tidak disampaikan secara utuh, tetapi disampaikan secara parsial. Dipilih fakta yang menguntungkan itulah yang kemudian ditampilkan, sedangkan fakta yang tidak menguntungkan itu tidak ditampilkan. Sehingga kemudian yang dibaca oleh orang umum adalah fakta yang parsial yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Maka ketika kita misalnya memberikan istilah fakta itu, kemudian ya mungkin fakta, benar fakta, tetapi itu fakta yang parsial, bukan fakta yang secara utuh seperti itu. Kemudian ya sebenarnya istilah post-truth itu kan istilah di dalam berangkatnya kan istilah di dalam filsafat itu ya, postmodernisme. Kalau kemarin kita berbincang tentang postmodernisme, kemudian sekarang kita berbincang tentang post-truth tadi yang oleh dan istilah Arabnya tadi ba'dal haq sama ba'dal haqi ila dhalal tadi. Jadi memang dhalal itu. Tetapi meskipun demikian di era post-truth itu ada dampak negatif dan positifnya. Ada dampak positif dan negatifnya. Di PPT itu, di tulisan itu, paling tidak ada 5 dampak era post-truth itu. Yang pertama, ini dampak yang negatif ini. Yang pertama, kalau kita melihat berita-berita di media sosial itu kemudian masyarakat kemudian yang pertama akan saling curiga. Di masyarakat akan saling curiga. Kenapa? Karena berita-berita yang di media sosial, khususnya berita-berita yang hoax itu kemudian akan membuat masyarakat menjadi resah, menjadi gelisah. Nah, misalnya kalau kemarin itu saya melihat video itu, kiriman video itu kan menceritakan tentang WNI yang setelah divaksin itu lumpuh. Nah, itu kan kalau kita lihat sekilas, itu kan berarti kan vaksin COVID-19. Berarti kan kemudian kalau orang itu sekelas membaca, melihat kan kemudian menyimpulkan itu kan orang yang setelah divaksin COVID-19 menjadi lumpuh. Padahal kan vaksin COVID-19 kan belum dilakukan. Nah, misalnya itu kan kemudian, wah jangan-jangan kemudian vaksin COVID itu menjadi berbahaya. Sehingga masyarakat menjadi resah dan gelisah. Kemudian curiga terhadap misalnya pemerintah dan seterusnya. Itu dampak buruk dari post-truth itu tadi. Oke, kita lanjut. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi ya PPT nomor 6 tadi Pak ya, nomor 6. Oke. Kita lanjutkan. Itu dampak yang pertama, kemudian dampak yang kedua, informasi yang kita terima itu menjadi tidak valid. Memang banyak sekali informasi-informasi dinaikkan lagi satu. Dinaikkan nomor 2. Dampak yang nomor 2 adalah informasi yang tidak valid. Informasi yang tidak valid. Nomor 2, informasi yang tidak valid. Terus lagi. Nah, oke, makasih. Dampak dari era post-truth ini adalah
informasi yang kita terima itu menjadi tidak valid. Memang ada informasi yang di media sosial itu informasi yang valid dan itu menggambarkan hal-hal yang bersifat positif. Tetapi banyak juga informasi-informasi yang diberikan di media sosial itu informasi yang tidak valid, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan terkadang informasi itu informasi yang hoax seperti itu. Itu kalau kita tidak mengklarifikasi, kalau tadi bahasa penelitian itu triangulasi, kita akan terjebak kepada tadi informasi yang tidak benar. Kita terjebak pada informasi yang tidak benar. Tentu kalau terkait dengan riset, dengan sikap ilmiah, itu menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Contohnya misalnya begini, ketika kita membahas tentang undang-undang Omnibus Law misalnya, Cipta Kerja itu kan kita sebagai ilmuwan kan harus membaca undang-undang itu secara lengkap. Harus kita baca dulu undang-undang pasal per pasal, ayat per ayat itu kita baca dulu secara lengkap. Baru kalau kita sudah membaca, kita bisa menilai, memberikan komentar. Kalau kita kemudian tidak berangkat dari bacaan terhadap undang-undang itu, kemudian kita hanya menerima informasi dari berita-berita di media sosial dan seterusnya, kemudian menjadi tidak pas. Nah, seperti itu. Karena tadi misalnya katanya di Omnibus Law itu terkadang ada informasi-informasi yang tidak valid terkait dengan Omnibus Law itu, misalnya itu. Ataupun undang-undang ketika kita membicarakan tentang undang-undang yang lain. Itu dampak yang kedua, informasi yang tidak valid. Lanjut, yang ketiga, dampak dari era post-truth itu adalah, ini dampak positif ini, kemampuan literasi meningkat. Ada dampak positifnya juga memang, untuk kalangan-kalangan tertentu, termasuk untuk mahasiswa, memang sudah seharusnya ketika menerima informasi yang tidak valid, yang hoax ini, tentu kita harus mencari referensi tentang masalah tersebut, informasi tersebut. Informasi itu benar apa tidak, tadi melakukan triangulasi. Sehingga itu kemudian kegiatan itu akan meningkatkan literasi. Literasi itu memang penting terkait dengan salah satunya adalah mencari kebenaran. Apakah informasi yang kita terima itu benar atau tidak, seperti itu. Nah, salah satu bentuk literasi yang nanti akan saya sampaikan juga adalah bahwa kita harus juga menumbuhkan semangat untuk sitasi, mensitasi. Mensitasi itu ya membaca, mengunjungi tulisan orang lain, tulisan ilmiah, karya ilmiah orang lain, termasuk dalam rangka juga untuk mencari informasi yang benar. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arsekal, misalnya di mana? Di Muraref. Di perpustakaan kita itu ada akun atau ada di opak perpustakaan itu ada fasilitas untuk membuka Muraref, termasuk juga yang tingkatan nasional kan ada Sinta, atau kalau di lokalia ini tuh ada jurnal, rumah jurnal. Misalnya mahasiswa itu bisa mencari informasi yang benar di rumah jurnal. Nanti di rumah jurnal mahasiswa akan dapat menemukan tulisan-tulisan di jurnal yang dimuat di jurnal IAIN Kudus. Yang jumlahnya ada berapa itu? Ada 26 jurnal atau berapa. Bahkan kita bisa melihat di Sinta, karena jurnal-jurnal di IAIN Kudus itu sudah banyak yang bersinta. Mulai dari Sinta 5, bahkan ada yang sudah Sinta 1, Scopus itu yang Gijis itu kelebihan kita yang mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa itu ya. Kemudian yang keempat nih, dampak positifnya lagi adalah ini kecerdasan digital.
Khususnya di era-era sekarang ini memang ini semua kan dilakukan secara virtual. Maknanya kemampuan digital itu sesuatu yang sangat menjadi keharusan keniscayaan. Sehingga kita semua dituntut untuk mempunyai kecerdasan di bidang digital. Termasuk mahasiswa, misalnya di dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah, misalnya, termasuk nanti di dalam melakukan penelitian, dan seterusnya, itu dituntut untuk mempunyai kemampuan di bidang digital. Bahkan kalau secara umum, kecerdasan digital ini sudah dimiliki oleh anak-anak kecil yang masih sekolah di tingkat SD, sekolah dasar, itu bahkan mereka sudah mungkin lebih pintar dari saya kaitannya dengan ngotak-atik digital. Mahasiswa terkadang itu lebih pintar daripada dosennya seperti itu. Maknanya apa? Kalau secara teori di anak-anak itu cenderung lebih aktif, lebih mampu motoriknya itu lebih mampu, bahkan kemudian bisa mengembangkan ide dan inovasi terkait dengan kecerdasan digital tersebut. Kalau kita misalnya melihat informasi itu kan banyak anak-anak yang kemudian karena dia tahu bahwa situs tertentu itu bisa dihack, maka dia bisa membuat pengaman bagaimana web itu tidak bisa dihack misalnya. Kecerdasan digital itu terkadang bisa positif dan bisa negatif, bisa baik dan tidak baik. Tidak baiknya itu terkadang karena iseng kemudian anak-anak, remaja itu mungkin menghack situs atau web-web tertentu itu. Terkadang web kita itu IAIN kan pernah dihack orang itu. Jikalau kita buka web IAIN itu yang muncul itu malah gambar, foto, bukan itu kan dihack itu bagian dari hasil dari kecerdasan digital tapi yang sifatnya tidak baik. Kalau tidak baik ya jangan dilakukan. Yang dilakukan yang baik-baik saja itu ya. Termasuk nanti kalau misalnya nilai UAS-nya keluar itu jangan dihack itu tidak baik. Nah, itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang kelima, dampak dari era post-truth adalah perubahan karakter. Yang kelima, perubahan karakter anak. Secara umum di anak itu ini apalagi di era pandemi ini belajar secara online itu hampir anak-anak di rumah itu kan memang kegiatannya kan pegang HP itu kan. Pegang HP ya kemudian mereka memang kegiatannya ya pegang HP itu di digital itu internet sehingga itu pasti akan berdampak pada pembentukan karakter mereka, karakter anak-anak. Karakter itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya mereka bisa cerdas karena informasi yang mereka peroleh lebih cepat gitu, lebih cepat kalau tadi disampaikan oleh Prof. Arsekal. Kalau dulu itu informasi ya dari lesan ke lesan dan itu terbatas, kalau sekarang informasi itu sangat cepat. Bahkan hampir setiap hari itu di grup WA itu ada berita innalillahi. Kalau pertanyaannya apa sekarang banyak orang meninggal? Ya sama, dulu banyak orang meninggal. Cuman dulu kita tidak tahu, sekarang kita langsung tahu gitu langsung. Itu juga meningkatkan kecepatan informasi. Jadi dampak positifnya kecerdasan anak itu meningkat. Bahkan lebih cepat mendapatkan informasi tadi. Itu juga memang tantangan bagi dosen juga. Jadi kalau sekarang itu dosen ngajar itu mikir juga karena apa yang disampaikan itu sudah dibaca oleh mahasiswa di internet. Itu makanya ketika mengajar itu ya memang harus siap-siap seperti itu, tidak seperti dulu. Kemudian yang kedua, karakter positif yang akan diperoleh anak itu anak lebih bijaksana dalam menyikapi berita yang ada. Tadi sudah sampaikan, justru memang yang banyak termakan hoax itu yang era X tadi itu. Era X yang lahirnya itu 80-an ke sana. Kalau 80-an ke sini seperti Bu Ina itu sudah tidak mempan terkena hoax itu. Bu Ina kan lahirnya tahun berapa? 91 ya. 90-an Pak, bukan tahun. 91 itu saya sudah kuliah itu Bu.
91 itu saya kuliah. Jadi saya kuliah, baru kuliah itu berarti Bu Ina baru lahir itu. Ya. Apalagi kalau mahasiswa yang lahirnya tahun 2000 ke sini. Kemudian ada juga memang karakter negatif anak akibat era post-truth ini. Misalnya ini terpengaruh dengan perkembangan zaman, salah satunya adalah gaya hidup. Terpengaruh dengan di gaya hidupnya itu kemudian kan menjadi global, bisa melihat kemana saja itu bisa dilihat dengan HP yang ada di tangan, sehingga itu juga mempengaruhi gaya hidup anak-anak. Tentu kalau itu tidak disertai dengan pendidikan agama, pengawasan orang tua yang baik, itu menjadi tidak benar. Yang kedua, anak menjadi malas dan hanya terpaku pada aktivitas online saja. Jadi anak itu sekarang itu lebih tertarik menghadapi dunia maya daripada dunia nyata. Menghadapi dunia maya daripada dunia nyata. Jadi misalnya anak itu disuruh sepedanan, itu mereka nggak tertarik. Tapi kalau disuruh main game sepeda, seneng. Tapi kalau disuruh sepedanan beneran itu nggak senang, itu nggak mau. Itu menjadi malas itu. Kemudian yang selanjutnya, terkadang anak itu juga menjadi penyebar hoax. Ini yang dikhawatirkan karena itu menjadi tidak baik. Yang selanjutnya, ini monggo lanjutnya PPT. Oke, makasih. Kalau di tema itu kan mempraktekkan riset dan mengaktualisasikan riset dan keilmuan. Yang pertama kaitannya dengan riset atau penelitian. Di penelitian atau riset itu merupakan keniscayaan bagi mahasiswa, termasuk juga bagi perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu kan tugasnya kan 3, tridharma perguruan tinggi. Di tugas perguruan tinggi dan sivitas akademika, dosen dan mahasiswa itu ada 3. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Di dosen mahasiswa itu punya 3 tugas tadi. Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di penelitian itu merupakan bagian dari tugas mahasiswa dan dosen. Yang kedua, kalau secara praktek nyatanya di penelitian mahasiswa itu dilakukan paling tidak di 2 mata kuliah. Ada mata kuliah metodologi penelitian, yang itu mahasiswa memang dituntut untuk latihan melakukan penelitian. Syukur-syukur menghasilkan satu proposal penelitian atau proposal skripsi yang nanti bisa dilanjutkan di penelitian skripsi. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah skripsi itu sendiri. Kalau mata kuliah skripsi itu bobot SKS-nya 6 SKS. Di skripsi itu hasil penelitian dari riset maupun field riset. Artinya memang penelitian itu satu keniscayaan bagi mahasiswa. Di luar kegiatan kulikuler itu satu keharusan bagi mahasiswa. Kegiatan yang berbasis akreditasi, maka kita akan menganggarkan dana penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa. Artinya nanti mahasiswa memang
dilibatkan di dalam penelitian yang dilakukan bersama antara dosen dan mahasiswa. Artinya ke depan memang mahasiswa juga artinya tadi skill risetnya itu memang harus dilatih sehingga nanti bisa mempunyai kemampuan untuk mengadakan penelitian bersama-sama dengan dosen. Lanjut. Nah, ini yang terakhir sebelum terakhir. Sehingga nanti memang di tahun 21 ini mahasiswa memang harus aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tadi ada anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi dosen dan mahasiswa. Nah, kalau terkait nanti mahasiswa yang dilibatkan itu yang bagaimana? Nanti tentu ada juknisnya, rekrutmen mahasiswa untuk ikut di dalam penelitian bersama dengan dosen, penelitian dan PKM bersama dengan dosen. Itu bagaimana itu nanti ada juknisnya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan lanjutannya, untuk meningkatkan literasi, ini nanti di tahun 2001 kita juga akan mengaktifkan jurnal. Jurnal itu hakikatnya kan juga hasil penelitian. Di jurnal itu hasil penelitian yang kemudian ditulis dalam bentuk artikel dan kemudian dimuat di jurnal. Kalau selama ini di IAIN Kudus, jurnal itu dikelola oleh prodi, maknanya oleh dosen. Bahkan setiap prodi itu ada jurnalnya. Kalau HKI itu jurnalnya namanya Yudisia. Sudah pernah baca jurnal Yudisia, mahasiswa? Kemudian kalau HES itu jurnalnya namanya Tawazun. Kalau HKI, kalau Yudisia itu sudah Sinta 5, kemudian Tawazun karena baru berdiri ini sudah daftar. Ini sudah daftar ke Sinta. Semoga nanti bisa lancar diterima. Maknanya tadi mahasiswa harus mulai latihan nulis artikel di jurnal. Ke depan nanti kita harapkan skripsi yang bagus itu nanti kemudian ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam bentuk artikel dan nanti dimuat di jurnal. Kemudian yang selanjutnya kita nanti tahun 2001 termasuk nanti untuk DEMA dan AMPS periode berikutnya nanti kita harapkan sudah merintis jurnal mahasiswa. Tadi kalau jurnal selama ini itu dikelola oleh dosen, sekarang harapannya mahasiswa juga punya jurnal. Artinya mahasiswa nanti juga berlatih untuk menulis artikel di jurnal. Karena misalnya ketentuan di perguruan tinggi itu macam-macam itu. Misalnya ada ketentuan perguruan tinggi itu mahasiswa tidak perlu nulis skripsi. Yang penting bisa nulis di jurnal. Sama artinya kalau sudah menulis di jurnal bersinta itu berarti sebagai pengganti skripsi. Termasuk tesis dan disertasi misalnya itu ada ketentuan misalnya artikelnya sudah pernah ditulis di jurnal terakreditasi nasional Sinta misalnya seperti itu. Dan yang penting lagi adalah ini sitasi. Harapannya mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah, dapat meningkatkan sitasi. Artinya mengunjungi tulisan-tulisan dosen Fakultas Syariah yang ada di jurnal maupun yang ada di buku untuk dijadikan referensi. Misalnya nanti sampean itu bisa buka di Google Scholar atau di Sinta atau di rumah jurnal. Misalnya pakai kata kunci apa, perkawinan misalnya nanti akan muncul tulisan-tulisan dosen syariah, dosen Fakultas Syariah ada di situ. Misalnya itu yang kemudian bisa disitasi dipakai untuk referensi. Itu juga bermanfaat. Itu juga kaitannya dengan aktualisasi sikap ilmiah kita untuk mencari informasi yang benar dan sangat bermanfaat terkait dengan
akreditasi. Nah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Lanjutkan kalau dengan tanya jawab, mungkin kalau ada yang bertanya, monggo silahkan. Ya, Pak Haris, Nah, terima kasih atas penyampaiannya. Merespon sebentar apa yang disampaikan Pak Haris di akhir penyampaiannya tadi tentang penelitian dan jurnal bahwa mulai tahun 2021 mahasiswa sudah harus mulai menulis artikel ilmiah, tentu saja tidak hanya sebatas makalah kopasan dari materi yang sudah ada di website dan lain sebagainya. Dan sedikit informasi saja Pak Aris, jadi ada mata kuliah yang sedang saya ambil itu memang saya tugaskan mahasiswa untuk memulai belajar untuk menulis artikel ilmiah. Tentu mahasiswa yang dalam hal ini sudah mendapatkan mata kuliah metodologi, harapannya nanti dari tugas itu misal memang memiliki standar penulisan jurnal ilmiah, nanti kita bisa muat di jurnal kita Pak Aris. Jadi untuk memulai apa yang disampaikan Pak Aris tadi di 2021 tentu harus kita mulai dari sedini mungkin ya Pak Aris. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya tanya jawab di kolom chat sudah ada pertanyaan dan sudah ada yang masuk ke saya secara pribadi juga. Pak Aris, silahkan mau dibacakan atau mau ditanggapi secara langsung. Monggo Pak Aris, saya persilahkan. Oke, ini yang di chat ini dari Maulin Naim Syah nih. Ini Amsah Pak Aris. Dalam pengaktualisasian riset keilmuan cara kita selaku akademisi menyikapi hal-hal yang pertama, kemudian menyikapi hal-hal yang mana dalam memilih informasi yang aktual tidak tidur setelah mentah-mentah. Terima kasih. Nih. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arsekal, kita memang harus membatasi diri untuk membuka, menerima informasi yang tidak jelas sumbernya. Membatasi diri untuk mencari informasi yang tidak jelas sumbernya. Kita harus mulai dengan mencari informasi tapi yang sumbernya jelas. Informasi yang sumbernya jelas. Tadi sudah dicontohkan oleh Prof. Arsekal. Misalnya kita bisa mencari informasi itu di Moraref misalnya tadi dengan kata kunci seperti itu. Kalau bahasa pesantrennya kan di informasi yang ada mahotnya, ada referensinya. Bukan informasi yang tidak ada mahotnya. Kita memang harus memilah. Kalau bagaimana kita memilah informasi itu ya memilahnya kalau informasi itu ada referensinya, ada sumbernya, itu ya insya Allah valid. Tapi kalau informasi itu tidak ada sumbernya, tidak ada mahotnya, itu berarti tidak valid seperti itu. Memang kita sulit membedakan yang valid dan yang tidak valid. Makanya tadi Prof. Arsekal menyarankan kalau kita ingin mencari informasi yang valid, ya kita mencari di jurnal-jurnal itu. Di jurnal, karena Oke, baik, sepertinya ada gangguan koneksi internet. Oh gitu. Oh, sudah nyambung. Oh, sudah nyambung ya kita. Ya, di jawabannya kita memilahnya berarti bagaimana kita melakukan riset, ya kita mencoba memulai membuka jurnal tadi, tulisan-tulisan yang ada di jurnal tadi itu. Kita bisa mendapatkan informasi yang benar di sana. Di jurnal, tadi kita mulai dari yang lokal saja, Rumah Jurnal ya Kudus, kemudian Sinta, kemudian Moraref, dan seterusnya. Itu banyak itu di akun-akun yang bisa kita pakai untuk membuka tulisan-tulisan di jurnal. Terima kasih. Oke, baik
Pak Abdul Haris Naim, terima kasih atas jawabannya. Satu lagi pertanyaan terakhir Pak Haris, ini dari mahasiswa kita. Ada pertanyaan tadi di penyampaian slide Pak Haris di perubahan karakter anak. Perubahan karakter anak di slide kelima kalau tidak salah itu kan Pak Haris menyampaikan bahwa dengan mudahnya akses informasi ini ada karakter yang kemudian bisa diambil sisi positifnya, ada karakter negatifnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika anak mulai terpengaruh dengan perkembangan zaman yang disertai dengan gaya hidupnya, lalu bagaimana kemudian orang tua atau orang yang ada di sekitarnya itu memproteksi anak supaya tidak terpengaruh. Sebenarnya tidak hanya anak saja ya, kepada mahasiswa pun juga demikian supaya tidak terpengaruh juga oleh perkembangan zaman dan kemudian bagaimana kira-kira anak atau mahasiswa dalam hal ini tidak menjadi sebagai pelaku penyebar hoax seperti itu. Pak Haris, silahkan jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama sebagai orang tua memang kita harus mengawasi anak. Sebagai orang tua kita harus mengawasi anak. Karena begini, misalnya sebagai orang tua kalau kita lihat anak kok selalu di kamar tidak keluar, itu jangan kita kemudian punya anggapan wah aman berarti anak saya di rumah tidak keluar, itu jangan dianggap seperti itu. Justru dengan anak hanya di kamar dan pegang HP itu berarti sudah pegang dunia itu. Sudah pegang dunia, di tangannya itu sudah ada dunia. Sehingga dia biasa kemana-mana, bisa melihat apa saja seperti itu. Sehingga itu kita tetap harus mengawasi. Gitu. Mengawasi itu bisa secara fisik dan bisa secara non-fisik. Secara non-fisik misalnya, WiFi misalnya, jaringan-jaringan WiFi itu kan juga ada filternya misalnya jaringan WiFi. Nah, untuk konten-konten tertentu tidak bisa diakses dengan jaringan tersebut misalnya, itu kan bisa. Itu juga penting, itu tidak kemudian loss semuanya bisa. Non fisik, secara fisik kita memang tetap harus memantau anak, termasuk misalnya dosen yang memantau mahasiswanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kalau kita melihat anak kita di kamar itu justru khawatir karena kemana-mana dengan HP yang ada di tangannya tadi. Oleh karena itu ya kita ini lagi-lagi memang di pendidikan agama itu sangat penting. Di pendidikan agama itu sangat penting untuk kita berikan kepada anak sebagai dasar atau fondasi. Pendidikan agama itu sangat penting sehingga orang tua, dosen, dan ini alhamdulillah ini mahasiswa ini kan memilih kuliah di perguruan tinggi keagamaan. Sehingga agama itu harus menjadi fondasi kita di dalam melakukan satu perbuatan, termasuk di dalam mencari informasi, menerima informasi dari media sosial. Di pendidikan agama itu penting. Itu yang harus kita lakukan seperti itu. Kalau supaya kita, termasuk kita juga, kita tidak menerima begitu saja atau menyebarkan berita hoax itu kan sebenarnya itu mudah. Kita ya pakai kriteria ilmiah saja karena kita ini kan sivitas akademika, maknanya memang orang-orang yang bergelut di bidang akademik, ada mahasiswa, ada dosen. Itu kan semuanya kan harus terukur dengan kriteria di ilmiah itu, sehingga kalau ada berita, ada informasi kok tidak sesuai dengan standar ilmiah itu ya berarti ya hoax itu berarti. Ya tadi misalnya dicontohkan tadi itu Prof. Arskal itu misalnya kebakaran ya kebakaran itu harus dirunut itu secara ilmiah. Ada tadi ada rangkaian dari pengetahuan yang tersusun dalam satu sistem ABCD, tadi ada
ada sirine ngewing-ngewing, ada asam, dan apa tidak. Kalau tidak berarti kan hoax seperti itu. Jadi gimana? Ya dengan standar ilmiah itu. Dengan standar ilmiah kita bisa menyaring mana yang hoax dan mana yang tidak. Seperti itu. Standarnya standar ilmiah, bukan standar. Karena kalau standar ego, standar apa ya, istilahnya dukungan dan seterusnya itu menjadi tidak ilmiah. Yang standarnya adalah standar ilmiah. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abdul Haris Naim yang sudah memberikan jawaban beserta pemaparannya. Cukupkan atau bisa tambah lagi Pak? Sudah kelihatan, sudah jam 10. Oke, Haris. Terima kasih Bu Ina, makasih semuanya mahasiswa. Oke, terima kasih. Oke, semoga bermanfaat. Oke, baik, terima kasih Pak Haris Naim yang sudah memberikan pemaparan materinya, sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman mahasiswa, hingga sampai pada akhirnya kita di ujung acara Gebiar Syariah, tema tentang riset dan bagaimana cara menanggulangi masalah informasi dan kebenaran di era post-truth ini ya. Kemudian untuk selanjutnya tadi saya dapat pesan dari panitia bahwa oke langsung ditutup saja. Baik. Kemudian saya kembali berterima kasih kepada teman-teman panitia, kepada para peserta yang sudah hadir, kepada Bapak Abdul Haris Naim selaku narasumber juga dan memberikan sambutan tadi, kepada Ibu Wakil dua yang ternyata juga turut bersamai kita dari awal sampai akhir, kepada Ibu Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh dosen beserta para pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan pada pagi hari ini. Semoga acara pagi hari ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua dan kepada seluruh peserta yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Tadi absensi untuk informasi di-share, absensi kehadiran di-share oleh panitia melalui WA Group dan silahkan dikoordinasikan dengan panitia. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan yang mungkin kurang berkenan di teman-teman semuanya, teman-teman peserta maupun yang lainnya. Saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di rangkaian kegiatan Dema Fakultas Syariah IAIN Kudus, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Askal Salim DPMAG dan Bapak Haris Naim SAG selaku narasumber, dan terima kasih kepada Ibu Ina Fauziatul Ngazizah MHI selaku moderator. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.